Yang di sini, kenapa? Peta secara umum adalah gambaran yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jadi itu adalah peta. Peta secara umum adalah gambaran yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Paham? Sebelum kalian baca buku lagi nih, menurut kalian nih, selain pengertian yang ini, menurut kalian peta itu apa? Tempat Apa? Satu orang tunjuk tangan. Lokasi itu menunjukkan lokasi, terus wilayah yang dulu. biasanya kalian lihat peta itu di mana? Ini Jawa. Terus di mana lagi? Ada WC. Ada WC. Ini nggak ada peta ya? Di buku ini ada, Bu. Paham pengertian peta? Paham. Kita lanjut. Nah, ini pengertian peta menurut ahli. Yang pertama ada menurut Pintarto. Siapa yang mau baca? Ini, Bu. Ini seorang satu. Menurut Pintarto, peta adalah suatu gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar yang telah diperkecil dengan skala tertentu serta dilengkap dengan simbol. Menurut Aryono Prihandito, siapa yang mau baca? Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Hampir sama ya dari ketiga pengertian yang udah kita baca tadi. Semuanya hampir sama. Semuanya menggunakan apa? Setiap peta ada bidang datar sama skala. Sama skala. Jadi semua peta itu pasti ada skala dan semua peta itu juga ditulis di bidang datar. Paham? Jenis peta. Peta itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada peta umum. Peta umum menunjukkan detail fisik dan figur geografis seperti dataran, lautan, dan kota. Jadi peta umum itu, ini contohnya. Nah, peta umum itu peta suatu wilayah yang bersifat umum. Sedangkan peta yang ini, peta tematik itu adalah peta yang berfokus pada informasi spesifik seperti iklim, populasi, atau transportasi. Ini contoh peta tematik. Peta potensi ikan di perairan Indonesia. Jadi dengan kata lain, peta tematik itu merupakan peta yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya kayak gini, peta potensi perairan ikan di perairan Indonesia. Ada lagi contohnya kayak peta persebaran penduduk di Indonesia, peta persebaran gempa misalnya, itu termasuk ke peta tematik. Paham? Paham. Kemudian jenis peta yang ketiga itu ada peta berdasarkan skala. Peta dapat diklasifikasikan berdasarkan skala peta global, peta regional atau lokal. Jadi, ada yang tahu skala itu apa? Jadi skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak jarak di lapangan. Misalnya di peta itu jaraknya 2 cm. Berarti di lapangan jaraknya berapa? 2 meter. 2 kilometer biasanya. 2 kilometer. Misalnya nih ada skala 1:100. Ini artinya apa? 1 cm di peta sama dengan 100 cm di lapangan. Jadi satuan yang ini sama satuan yang ini sama-sama sentimeter. Nggak boleh yang ini meter. Kemudian jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama itu ada peta kadaster. Peta kadaster ini memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Kemudian digunakan untuk peta pada
dibandingkan dengan peta yang kayak gini skala besar nih misalnya. Gambar petanya bakal lebih kecil lagi. Jadi peta kadaster ini termasuk peta yang gambarnya itu besar-besar. Paham? Kemudian ada peta skala besar. Memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Umumnya digunakan untuk perencanaan wilayah atau digunakan untuk peta kabupaten yang skalanya lebih besar. Paham? Kemudian yang ketiga ada peta skala sedang. Memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya digunakan untuk peta wilayah provinsi atau pulau. Paham? Kemudian yang keempat ada peta skala kecil. Memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Biasanya digunakan untuk peta negara. Jadi peta-peta negara itu kan gambar petanya itu lebih kecil kan daripada gambar peta provinsi. Pernah lihat kan? Kemudian yang kelima ada peta skala geografis. Memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Biasanya digunakan untuk peta dunia. Kalau di peta dunia itu Indonesia sekecil apa? Kecil kan? Dibandingkan dengan benua lain, Indonesia kan cuma segini. Asia segini kan? Itu perbandingannya. Paham? Kemudian yang ke materi selanjutnya yaitu fungsi peta. Ada yang mau baca di buku? Fungsi peta. Siapa yang mau baca? Aku Bu. Iya. Fungsi peta. Fungsi pembuatan peta diantaranya sebagai berikut. A. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. B. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi. C. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak permukaan bumi. D. Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Ini juga merupakan fungsi peta. Yang pertama ada sebagai navigasi. Peta membantu kita untuk merencanakan dan mengikuti rute perjalanan. Contohnya itu kayak Google Map. Google Map juga termasuk peta. Itu membantu kita kayak biar nggak kesasar. Tapi kadang-kadang kita juga kesasar. Kemudian fungsi peta yang selanjutnya itu sebagai perencanaan. Peta membantu kita merencanakan pembangunan, pemetaan sumber daya, dan lainnya. Kemudian fungsi peta itu sebagai pendidikan. Peta berguna untuk mempelajari geografi, demografi, dan yang lainnya. Kayak kita nih kan lagi belajar tentang peta kan. Kemudian peta digunakan sebagai dokumentasi. Peta merekam informasi spasial yang berharga untuk keperluan dokumentasi. Selanjutnya ada unsur-unsur peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta merupakan identitas utama pada peta. Kalau nggak ada judul kita nggak tahu nih, misalnya kayak peta Indonesia. Kalau nggak ada judulnya kita nggak akan tahu itu peta Indonesia kan? Kalau orang awam. Kemudian ada skala yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi peta itu kayak gini, yang ada di tepi-tepi sini. Ini tadi contoh peta umum. Kemudian ada garis lintang dan garis lingkup. Garis lintang itu yang horizontal atau vertikal? Jadi garis lintang itu dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Kemudian ada orientasi arah. Biasanya orientasi arah menunjukkan arah utara. Biasanya di peta itu cuma ada kayak gini kan,
ketemu di sininya? Ya kan? Coba Anda lakukan. Peta itu menunjukkan arah utara, biasa utara itu ke atas. Ngomong-ngomong soal orientasi arah, kalian hafal nggak arah mata angin? Enggak. Ini ya. Ini apa nih? Mabuk. Di sini utara. Kalau yang di sini apa? Yang sini? Timur. Di sini? Barat. Umumnya kita cuma tahu 4 kan? Sebenarnya arah mata angin itu banyak. Ini ada yang tahu kalau di sini apa? Tenggara. Gue singkat kayak aja ya. Terus di sini ada yang tahu apa? Barat Daya. Barat Daya. Di sini? Selatan dan Barat Laut. Kemudian di sini ada yang tahu? Timur Laut. Supaya kalian mudah untuk mengingatnya, Ibu ada lagu. Tentang arah salah. Ada lagu tentang arah mata angin ini. Arah mata angin. Lagunya itu pakai instrumen Doraemon. Tahu kan? Kita mulai dari timur. Dengarkan ini dulu ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara dan timur laut. Bisa? Bisa. Kita coba apa? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara dan timur laut. Bisa? Coba. timur. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara dan timur laut. Lagi cuma sekali. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara dan timur laut. Ini kalau bisa kalian buat ya, arah mata angin. Oke? Kalau baca kompas saja kan nggak bisa. Kemudian unsur peta yang selanjutnya itu ada simbol peta. Berfungsi untuk memvisualisasikan penampakan unsur atau objek geografis. Itu simbol-simbol peta itu kayak misalnya nih, simbol garis putus-putus. Ini menunjukkan biasanya itu jalan. Jalan. Kemudian ada lagi simbol yang berkelok kayak gini. Ini biasanya itu sungai. Paham? Peta. Kemudian ada legenda peta. Legenda peta berisi keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat pada peta. Contohnya kayak gini tadi. Nah, ini kan ini ada di simbol nih. Sedangkan kalau di legenda kita menjelaskan garis yang ini sama dengan misalnya jalan. Kemudian ini kayak gini sungai. Nah, itu namanya legenda. Yang ini legenda. Yang ini simbol, ini legenda. Paham? Kemudian ada inset peta. Peta yang ukurannya lebih kecil daripada peta utama yang berfungsi untuk memperjelas posisi wilayah utama terhadap peta yang lebih besar. Lihat, biasanya tuh di peta ada peta kecil di ujungnya kan? Nah, itu untuk inset peta. Ini fungsinya. Kemudian unsur peta yang terakhir itu ada sumber dan tahun pembuatan peta.
Sumber dan tahun pembuatan peta ini harus dicantumkan untuk menyatakan kebenaran peta dan membuktikan kalau peta itu benar-benar dibuat pada tahun itu. Nah, ini contoh peta Aceh. Kira-kira Takengon di mana? Yang ada danau. Benar. Di sini kira-kira. Mana nampak ada lempung sedikit ini. Nah, ini contoh peta Aceh. Ini peta Indonesia. Peta Aceh tadi itu menggunakan skala apa tadi? Kalau provinsi menggunakan skala besar. Nah, ini ada gambar peta Indonesia. Ini peta dunia. Ini menggunakan skala geografis yang skalanya tadi 1:1 juta. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Terdiri ada 37. Ini ibu yang bagi apa gimana? Ibu yang bagi. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. Jadi tugasnya nanti tugas kali ibu bagi dulu. Iya bu. Buat minum. Berapa teh? Apa ini? Berapa teh pada videonya itu? Sabar ya. Minggu kredit dulu. Oh. Jadi di lembar kerja peserta didik kalian buat kelompok berapa kalian buat di sini. Terus kelas 10 habis Eva kalian buat sini. Terus nama kelompoknya. Oke. Kemudian di lembar yang ketiga, ada soal, nanti kalian tulis langsung di sini ya. Ada jawabannya. Oke, paham? Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tugas kita yang baru buat tadi. Ini disusun di mana dulu ya? Sendiri dah. Ini
Ada kesurupan. Udah siap ya semuanya? Udah siap? Coba yang daftar ini udah? Oke, selanjutnya kita ice breaking. Kita main game. Semuanya berdiri. Kita main lem, bung, pen. Kita main itu. Kalian sediakan satu pulpen, satu kelompok taruh di tengah. Kalau ibu bilang dengarkan. Satu. Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Ngerti ibu? Kalau bu, kalian kalau pen, kalian rebut pulpennya. Kalian rebut pulpennya. Mana ibu dengarkan? Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Tadi materi yang udah ibu jelaskan, ada yang bisa simpulkan? Kesimpulannya, peta adalah gambaran permukaan bumi atau bagian-bagiannya yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta umum menampilkan berbagai informasi umum seperti topografi, lokasi, kota, sungai, dan lainnya. Peta khusus atau tematik menyajikan informasi khusus, misalnya peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta geologi, dan lainnya. Peta berfungsi sebagai alat aplikasi dan menuju lokasi. Peta juga dapat digunakan untuk membantu pemahaman hubungan spesial atau wilayah. Jadi ini kesimpulan materi kita hari ini.